Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sri Resti Daniel, CGP Angkatan 11 Kabupaten Mamuju, bersama Bapak Abdul Rahman, SPD MPD, Kepala SDN Kasambang. Iya betul. Selamat datang di SD Negeri Kasambang. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya Pak. Kami punya tugas mewawancarai kepala sekolah. Iya betul. Mengenai dilema etika beserta bujukan moral yang terjadi di lingkungan sekolah. Iya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya Pak. Iya. Sama-sama Bu. Langsung saja Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya baik Bu, bahwa dilema etika itu Bu, dilema etika dan bujukan moral itu ada dua masalah. Masalah yang sering dialami dalam proses pengambilan keputusan, di mana dilema etika itu merupakan suatu situasi di mana keduanya benar, namun bertentangan dalam pengambilan keputusan antara benar dan salah. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seseorang itu dihadapi dengan pada benar ketika ia mengambil keputusannya itu benar dan salah. Nah, di mana di dalam dilema etika ini lebih sulit diatasi karena dipengaruhi oleh faktor cinta, keadilan, kebenaran, kekeluargaan, kekerabatan, pertemanan dan sebagainya. Nah, sementara bujukan moral ini sudah mudah untuk diatasi. Kenapa? Karena sudah ada norma benar dan salah bagi setiap pihak. Oleh karena itu, apabila menemui kesulitan dalam pengambilan keputusan akibat dilema etika ini atau bujukan moral, saya berpegang kepada tiga prinsip atau tiga tahapan. Yang pertama, saya itu berpegang pada berbasis hasil dan berbasis hasil akhir, dan kedua berbasis peraturan, dan terakhir berbasis rasa peduli. Di mana dalam tiga tahapan itu atau tiga prinsip yang saya ambil itu, insya Allah keputusan yang saya ambil itu adalah keputusan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Demikian. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya Bu, betul Bu, bahwa sebagai pimpinan di sekolah ini, ketika saya dihadapkan dalam situasi pengambilan keputusan, tentu yang pertama saya harus mengidentifikasi terlebih dahulu masalah tersebut dan kasus tersebut. Yang kedua yang saya ambil yaitu mengumpulkan fakta-fakta informasi dari kedua belah pihak. Jadi saya tidak memihak dari pihak A dan pihak B. Dan yang ketiga, saya mencatat dari masalah-masalah informasi tersebut sehingga saya dapat menyimpulkan keputusan mana yang saya ambil, sehingga keputusan yang saya peroleh atau yang saya ambil itu dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil dalam mengambil keputusan itu, yang pertama saya mengidentifikasi terlebih dahulu masalah tersebut. Kemudian saya menggali nilai apa yang bertentangan dengan situasi itu. Dan selanjutnya saya menentukan siapa yang terlibat dalam hal pengambilan keputusan itu. Jika dalam pengambilan keputusan itu melibatkan berbagai pihak, misalnya dulu komite dari pihak dinas, maka itu saya ambil waktunya untuk saya diskusikan bersama sehingga keputusan yang saya ambil itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian saya juga melibatkan guru seperti yang saya katakan tadi untuk mengumpulkan fakta, mengumpulkan data untuk pengujian benar salahnya.
Nah setelah itu, setelah saya melaksanakan 3 prinsip resolusi itu, saya mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi atau jalan keluarnya untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Demikian. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Coba ulang. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif ya. Ya. Ketika berhadapan dengan dilema etika yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan itu, saya menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah dari hasil keputusan yang saya ambil itu, sehingga hasil yang saya ambil itu adalah tepat. Nah, selain itu saya juga akan mendiskusikan bersama pemangku kepentingan, baik itu dari rekan guru, dari pihak dinas, dari komite, dari tokoh masyarakat yang berkepentingan dalam hal tersebut untuk menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Nah, tentunya dengan masukan berbagai pihak akan memperkecil kesalahan dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Tantangan dalam pengambilan keputusan dilema itu tantangannya itu baik itu dari diri kita sendiri maupun dari pihak luar. Nah tentu untuk mengatasi masalah itu kita harus mengontrol namanya sosial emosional kita, agar pada saat pengambilan keputusan itu benar-benar tepat, tanpa dipengaruhi oleh pihak luar atau misalnya dari kekerabatan, dari persahabatan, dari kekeluargaan dan sebagainya. Nah, jika kita bisa mengontrol hal tersebut, secara otomatis keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan pihak lain. Jadi perlu saya garis bawahi bahwa dan perlu saya tegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan itu sosial emosional kita itu harus terkontrol. Selain itu kita harus menyampingkan dulu, baik itu dari segi persahabatan, kekeluargaan dan sebagainya, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan dari pihak lain, sehingga yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur mungkin seperti apa yang Bapak jalankan? Oke. Dalam pengambilan keputusan dilema etika yang biasa saya hadapi di sekolah, saya untuk menjadwalkan atau tidaknya itu saya lihat dulu dari masalahnya. Apa masalahnya? Jika memang masalahnya itu dia menuntut untuk menyelesaikannya itu rumit dan memerlukan dari pihak-pihak lain, misalnya dari pihak guru lain, dari komite maupun dari pengawas, bahkan mungkin dari misalnya dibutuhkan kepolisian dan sebagainya, itu maka harus saya jadwalkan. Kenapa? Karena memang butuh waktu untuk mengumpulkan mereka, untuk berdiskusi, untuk menyelesaikan dan mencari solusi jalan keluar masalah yang dihadapi. Namun jika masalah tersebut memang harus diselesaikan dan tidak memerlukan waktu, dan memang harus tidak melibatkan orang lain, dan memang harus diselesaikan pada saat itu, jadi saya
memutuskan pada saat itu juga dan tidak menjadwalkan waktu, karena sekali lagi saya lihat dari situasi atau masalahnya itu, sehingga apa yang dapat diselesaikan itu apa keputusan diambil itu memang betul tepat. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin mempermudah Bapak atau membantu dalam pengambilan keputusan dalam kasus identitas? Dalam mengambil keputusan dari itu banyak dari pihak-pihak yang membantu saya dalam pengambilan keputusan, seperti guru, komite, pihak pengawas, sehingga mempermudah saya, bahkan dari pihak dinas juga, sehingga mempermudah saya dalam mengambilkan keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil itu sekali lagi tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan? Nah, dari pengalaman yang telah saya lakukan dalam pengambilan keputusan, banyak sekali pengalaman atau hal-hal yang dapat saya petik. Di sini saya dapat menambah wawasan saya, pengetahuan saya dalam mengambilkan keputusan dalam mengidentifikasi masalah, sehingga apa yang saya lakukan itu memang betul-betul sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan selain itu, di sini akan menambah pengetahuan saya dan motor saya, baik secara sosial emosional dalam pengambilan keputusan itu tidak memihak, tidak membedakan siapa dan dari mana mereka, sehingga keputusan yang saya ambil itu memang betul-betul dapat dipertanggungjawabkan, tidak merugikan orang lain. Nah, banyak sekali di sini yang dapat saya petik. Artinya selain dapat menambah pengetahuan saya, wawasan saya, itu juga di sini saya belajar bahwa dalam pengambilan keputusan itu memang harus hati-hati dan diidentifikasi, tidak boleh ceroboh dalam pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil ini saya dapat bertanggung jawab. Saya rasa cukup Pak, dan terima kasih atas kesempatannya hari ini. Iya, terima kasih Bu Sri, senang sekali bisa diskusi atau tukar pikiran dengan Bu Sri, sehingga dapat menambah wawasan kita untuk meningkatkan baik itu pengambilan keputusan dalam memanajemen kelas, memanajemen sekolah, maupun dalam meningkatkan bentuk pembelajaran di sekolah kita. Oke Bu Sri, terima kasih banyak ini atas kunjungannya.